ini kita patut bersyukur karena atas anugerah dan pertolongan Tuhan, kita boleh tetap diberkati dalam penjagaan, perlindungan, dan keselamatan ketika kita boleh dihentar Tuhan sampai di hari ini, 31 Mei tahun 2023. Dengan anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita, kita boleh menjalani hidup ini dengan melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang Dia percayakan bagi kita. Dan hari ini kita boleh mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita dalam hidup ini. Kitab Mazmur 104 ayat 22 sampai 35 yang menjadi pembacaan firman kita di hari ini dan tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, menggambarkan tentang nyanyian pemazmur bahwa kuasa Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, tetapi juga Allah yang setia memelihara hasil ciptaannya itu. Mazmur ini berisikan keterlibatan Allah yang tidak melepaskan atau membiarkan ciptaannya begitu saja, tetapi secara aktif terlibat dengan segala ciptaannya dalam bentuk penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan. Allah tidak ingin ciptaannya tercemar, karena itu Ia terlibat secara langsung untuk mengendalikan semua ciptaannya dalam kehendaknya. Dalam ayat 22 sampai 28, Mazmur ini menjelaskan tentang Allah sebagai pencipta. Dia menjadikan segala sesuatu, bumi dan segala isinya, dan Dia juga bertanggung jawab atas apa yang diciptakannya dengan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa dari semua ciptaannya di dunia ini, sehingga kehidupan itu ada di atas bumi dan semua terlihat baik sesuai dengan kebutuhan secara seimbang Allah penuhi bagi manusia yang membutuhkannya. Ketika kita melihat bahwa saat Allah menciptakan dunia dan segala isinya, di akhir penciptaannya Dia selalu berkata, semua yang diciptakannya baik. Dalam ayat 22 bacaan firman kita tadi sampai ayatnya yang ke-23, matahari ditandai untuk menunjukkan aktivitas manusia dengan segala pekerjaannya, bahwa ketika matahari terbit mendandakan sebuah kehidupan baru di dunia, maka berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyertai dalam segala kehidupan manusia yang Ia ciptakan di dunia ini. Dia memelihara manusia, Dia memenuhi segala kebutuhan manusia dengan apa yang Dia sediakan dalam ciptaannya tadi. Dan karena itu Allah selalu memelihara dan Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia yang Dia ciptakan di atas dunia ini untuk memenuhi segala apapun yang menjadi kebutuhan hidup manusia itu. Selanjutnya dalam ayat 29 sampai 30, Allah mengawasi kehidupan ciptaannya. Dia terus berperan atas
atas alam semesta dan kehidupan makhluk ciptaannya, sebab Allah adalah sang pemilik kehidupan dan Dia punya hak untuk setiap ciptaannya di atas bumi ini, untuk menghapus makhluk ciptaannya dari muka bumi ini ataupun membiarkannya hidup dalam kehendak dan kuasanya. Karena itu kehidupan setiap makhluk di atas bumi ini ada dalam pengawasan Allah. Dia selalu memantau dari aras ketinggian tempatnya bertakhta untuk melihat seisi dunia ini, teristimewa manusia yang adalah makhluk yang paling istimewa dalam ciptaannya, tentang hidupnya, tentang apa yang dia lakukan terhadap semua ciptaan yang Allah sediakan baginya. Dalam ayat 31 sampai 35 dijelaskan di sana oleh pemazmur, dia menggambarkan bahwa atas semua yang Allah perbuat dan perkarakan dalam perbuatan-perbuatan besarnya bagi dunia dan manusia, manusia patut membalas kebaikan Tuhan. Atas semua apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan manusia, manusia patut bersyukur atas setiap perbuatan-perbuatan Allah bagi kehidupan manusia di dunia itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap ciptaan Tuhan memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Bahkan kita manusia diciptakan untuk maksud dan tujuan dari Allah sendiri ketika kita ditempatkan di dunia ini. Bahkan terlebih khusus ketika kita dipilih, terpanggil sebagai milik kepunyaannya, yang sering kita bilang kita ini orang-orang percaya yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita diciptakan bukan asal, bukan sengaja oleh Allah. Kita dipilih untuk menjadi milik kepunyaannya, bukan juga asal, tetapi di dalam rencana dan maksud Allah bagi masing-masing kita di dunia ini. Bahwa sebagai milik kepunyaan Tuhan yang sudah dipilih untuk hidup di dunia ini, maka kita harus menjaga segala yang sudah Allah ciptakan dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak berdiri sendiri dan tidak hidup sesuai dengan keinginannya, tetapi Allah sang pencipta yang mengatur untuk menjadi kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Maka Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu untuk menjadi ancaman bagi kehidupan ciptaannya yang lain. Apalagi kita manusia yang diberi akal, pikiran, punya keistimewaan sendiri dari makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Kita diberi tanggung jawab yang besar oleh Tuhan atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika kita melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai ciptaan yang paling istimewa terhadap ciptaan lainnya, untuk menjaga, untuk melestarikan, untuk mengelola ciptaan yang lainnya demi
kehidupan yang baik dan seimbang di atas muka bumi ini. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan juga kita tidak dapat mempersalahkan alam jika terjadi bencana. Kita juga tidak bisa mempersalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Karena terkadang kita menjadi manusia-manusia yang salah mengelola ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita di dunia ini dalam memelihara keseimbangan hidup di dunia ciptaan Tuhan. Kita kadang menjadi manusia serakah yang mengelola segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dan jadikan bagi kita untuk kepentingan kita sendiri, sehingga berakibat fatal dan buruk bagi kehidupan kita. Ketika bencana datang dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini, lalu kita mempersalahkan Tuhan. Bahkan terkadang kita mempersalahkan alam jika bencana itu datang dalam hidup kita. Tuhan juga tidak menjadikan segala sesuatu untuk disembah dan membuat baginya berhala, sebab bukan ciptaan yang disembah, tetapi penciptalah yang harus disembah, yaitu Allah. Itulah sebabnya di akhir Mazmur ini dengan tegas pemazmur berkata di ayat 35 bacaan kita, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Artinya bahwa ancaman bencana dalam kehidupan ini bukan berasal dari alam ataupun dari Tuhan, tetapi dari orang berdosa dan orang fasiklah yang membuat bencana atas kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah juga tidak hanya mencipta, tetapi Ia juga membaharui kehidupan ini. Di ayat 30 bacaan kita berkata, apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Tuhan sangat mengasihi seluruh ciptaannya, terlebih pada kita manusia yang adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya, sehingga Ia memperbaharui kehidupan kita melalui Yesus Kristus, dan kita beroleh keselamatan, dan dengan Roh-Nya yang kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan jauh dari kecemaran dan dosa, dan kita tidak menjadi bagian dalam sebutan orang-orang berdosa atau orang-orang fasik. Sebab kita sudah dianugerahi Roh Kudus yang hidup dan berdiam pada diri kita masing-masing, dan Roh itu yang akan menuntun kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Roh Kudus dicurahkan pada kita agar kita hidup di bawah kuasa, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Roh Kuduslah yang menjadikan kita hidup, maka Roh Tuhanlah yang dapat memelihara kehidupan kita.
Sebab itu mari kita hidup selalu dalam tuntunan roh, supaya kita tahu arah dan tujuan hidup yang ditentukan Allah bagi tiap-tiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri bulan Mei tahun 2023 di hari ini, apa makna bagian firman ini bagi kehidupan kita orang-orang percaya yang telah mengalami anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita sampai di hari ini? Dengan tema kita, Roh Kudus melengkapi untuk bersaksi di tengah dunia yang berubah, dan subtema Roh Kudus membaharui semesta, maka kita diminta sebagai milik kepunyaan Kristus untuk terus membaharui kehidupan kita, perilaku kita, karakter kita, sifat hidup kita yang masih lama, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Sebab ketika kita mampu membaharui kehidupan kita, maka kita akan pun mampu membaharui semesta ini dalam kehendak dan dalam rencana Tuhan. Sebab kita diberi perintah oleh Tuhan untuk menguasai alam ciptaannya. Tetapi kedaulatan yang diberikan oleh Allah bagi kehidupan kita bukan lalu kita mengelola dan mengerjakan alam ini semau kehendak dan keinginan kita. Tetapi ketika kita dituntun oleh Roh Kudus yang membaharui kehidupan kita, maka kita akan mengelola alam ini, membaharuinya dengan bijaksana, dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga generasi penerus kita akan juga turut merasakan ciptaan Tuhan bagi kehidupan kita sampai pada generasi penerus kehidupan kita di dunia ini. Dengan tema kita di minggu ini dan memasuki bulan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita berjalan mengandalkan kuasa Roh untuk menuntun kita, supaya apa yang kita lakukan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh-Nya akan memampukan setiap orang yang mau hidup membuka diri bagi Roh Kudus untuk menuntunnya, yang mau membaharui hidupnya dalam urapan Roh Kudus, sehingga dalam setiap pengabdian, pekerjaan dan karya kita akan menghasilkan karya-karya yang besar bagi Tuhan dan sesama, hanya jika Roh bekerja dalam hidup kita. Maka jika kita mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, undanglah Roh bekerja dalam seluruh hidup kita, supaya Roh itu yang akan menuntun kita, melengkapi kita, membaharui kita untuk melakukan yang baik bagi Tuhan dan sesama dalam hidup, pengabdian dan kerja kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan memampukan kita dalam tuntunan Roh-Nya untuk berkarya dan bersaksi bagi Dia di tengah hidup kita di dunia ini.